Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat dan online yang kita muliakan, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, taufik dan inayahnya untuk istiqomah mengaji dan beribadah dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Seperti biasa, pada setiap minggu kita bertemu lagi untuk menelaah atau belajar bersama pengajian kitab Mabadi Usul Fikih wa Qawaidi ala Madzhab Syafi'i, yang pada kesempatan kali ini kita sampai pada bab al-adillah al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh ulama madzhabul arba'ah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita kirim Fatihah terlebih dahulu untuk para guru-guru kita, para masyayikh, para ulama, dan segenap kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-adillah al-mukhtalaf fiha, beberapa dalil yang diperselisihkan di antara ulama. Perlu diketahui bersama bahwa ada dua kategori dalil ataupun argumen untuk menjadikan sebuah alat untuk merumuskan hukum. Ada yang dalil-dalil al-muttafaq alaiha, al-mujma' alaiha, dan yang kedua adalah al-adillah al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh ulama. Untuk dalil-dalil yang disepakati, maksudnya dalil disepakati itu, dalil-dalil ini ulama sama sepakat, ulama tidak ada pertentangan, tidak ada ikhtilaf di sana bahwa dalil ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau bisa dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum. Untuk macam yang ini atau jenis dalil yang ini kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar, ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah qiyas, yang keempat ijma atau ijma dan qiyas. Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ini adalah 4 dalil, 4 argumen yang ulama sepakat keempat-empatnya ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau landasan di dalam merumuskan hukum. Secara umum mereka sepakat seperti itu. Untuk mengenai penerapannya atau tatbiknya, operasional dari 4 dalil ini memang belum tentu mereka sepakat, karena bisa jadi pemahaman ataupun metode atau data yang dimiliki masing-masing mujtahid itu berbeda dengan yang lain. Akan tapi mereka sepakat 4 dalil ini kalau betul-betul sahih dan valid, baik secara dalalah ataupun secara riwayah atau secara kualitas datanya, maka ini harus diterima. Ulama sepakat dengan ini 4 dalil-dalil yang disepakati ulama. Kemudian yang kedua,
dalil-dalil yang diperselisihkan di antara ulama. Nah, ini kita akan masuk di sini. Jadi untuk dalil-dalil ini, dalil-dalil yang ulama itu masih berselisih pendapat di sana, mereka tidak ada kata sepakat. Jadi di luar 4 dalil atau di luar 4 hujjah tadi, Quran, hadis, ijma dan qiyas, masih ada dalil-dalil lain yang bisa menjadi rujukan dalam merumuskan masalah. Akan tapi dalil-dalil lain ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi artinya menerima dan menolak bainal mujawiz, bainal mujiz wal mane. Ini ketat, terasa sekali perbedaan para ulama mujtahidin di sini. Jadi beberapa khilafiyah, beberapa pendapat yang ditulis di dalam kitab-kitab madzhabul arba itu besar kemungkinan terjadi karena konsep mereka dalam menerima sebuah argumen, sebuah dalil itu memang sudah berbeda. Ada yang menolak, ada yang menerima. Baik. Pertama, kita akan membahas beberapa hal di sini. Ada 4 ya. Ada 4 dalil-dalil yang diperselisihkan di antara ulama. Yang pertama adalah laslu fil asya, hukum asal di dalam beberapa hal atau di dalam makanan, minuman atau aktivitas yang lainnya. Laslu fil asya. Ini juga terdapat perbedaan di antara ulama. Yang pertama, untuk penjelasan hukum asal beberapa hal, beberapa aktivitas, setidaknya ada 2 perincian. Yang pertama adalah sebelum turunnya wahyu, yang kedua adalah setelah turunnya wahyu. Kalau sebelum turunnya wahyu, sebelum diangkatnya Rasul, para nabi, maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tidak ada tuntutan hukum, tidak ada tanggung jawab untuk menjalankan syariat, tidak ada perbuatan yang berimplikasi pada dosa, tidak ada perbuatan yang berimplikasi kepada pahala. Mengapa? Karena sebelum diutusnya para nabi, para rasul, sebelum turunnya utusan Allah kepada para makhluknya, maka mereka tidak terkhitobi apa-apa. Jadi mau makan, minum, ibadah, sholat nggak ada yang wajib, nggak ada yang dihukumi di sana. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidak menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul, utusan Tuhan. Maksudnya tidak menyiksa itu aywala muthibina, juga tidak pula memberi pahala baik. Ini selesai ketika sebelum diutus Nabi. Kemudian yang kedua, hukum asal dari perkara setelah diutusnya Nabi. Setelah para anbiya, para rasul itu menyampaikan risalah Tuhan, menyampaikan wahyu Tuhan kepada makhluk. Nah, ini bagaimana hukum asalnya? Kalau sesuatu itu sudah ditetapkan berdasarkan dalil, baik di dalam firman Allah sendiri atau sabda Rasulnya, maka hukumnya jelas. Tidak ada yang mempersoalkan ini. Hanya ketika tidak ada nas atau tidak ada penjelasan secara spesifik dari Nabi ataukah dari Al-Quran, bagaimana hukumnya? Nah, maka ini ada kajian hukmul asya ba'dal bid'ah. Hukumnya sesuatu setelah diutusnya Nabi. Nah, di sini dinyatakan summa innal ulama ikhtalafu fil hadri wal ibahah ayyuhumal aslu. Ulama berbeda pendapat di dalam masalah halal haram, manakah yang menjadi hukum asal.
Faminhum man qala innal asya ba'da bi'tatir rasuli 'alal hadri illa ma abahahu syar'u. Sebagian ulama mengatakan bahwa beberapa hal hukum asalnya setelah diutusnya Rasul itu hukum asalnya adalah haram. Kecuali sebuah perkara-perkara atau hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi menurut ulama ini, menurut pendapat ini, segala sesuatu itu harus jelas halal haramnya, harus jelas halalnya. Karena melakukan aktivitas tertentu tanpa didasari sebuah argumen yang jelas tentang kebolehannya, maka itu sama halnya seperti melakukan hal tanpa ada izin syariat, tanpa ada izin Allah. Jadi menurut pendapat ini, apapun aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus ada izin. Harus ada izin, idznun minasyari' dari syariat. Maksudnya izin itu apa? Izin itu ya bisa diperoleh dari beberapa dalil, baik itu umum atau khusus yang melegalkan, yang memperbolehkan aktivitas itu. Sehingga kalau ada perbuatan yang belum jelas statusnya, tidak ada dalil nas di dalam agama, maka menurut pendapat ini hukumnya haram sampai ditemukan dalil yang jelas yang mengatakan kehalalannya. Ini demikian. Kemudian wa minhum man qala innal asya'a ba'dal bi'tsati 'alal ibahati illa ma harramahu syar'u. Sebagian ulama ada berpendapat segala sesuatu setelah diutusnya Rasul itu hukum asalnya halal, boleh, kecuali perkara-perkara yang diharamkan oleh syara. Ini kebalikan dari yang awal tadi. Awal tadi hukum asal sesuatu haram sampai ditemukan kehalalannya. Kalau yang pendapat kedua ini justru itu boleh, justru hukumnya mubah sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya. Kemudian ada lagi pendapat lain mengatakan bahwa al-aslu fil asya fil manafi' al-ibahah wa fil madhar at-tahrim. Hukum asal di dalam segala aktivitas, dalam segala hal ini diperinci untuk hal-hal yang memberikan manfaat, tidak menimbulkan mudarat, maka hukum asalnya adalah mubah, boleh. Sedangkan hukum-hukum yang segala perkara yang ada timbul madarat, timbul bahaya, maka hukum asalnya adalah haram. Nah, ini yang kemudian menjadi pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama. Nah, pendapat ketiga ini dinyatakan lebih unggul, kuat, karena sesuai dengan prinsip beberapa dalil. Ada beberapa argumen bahwa setiap sesuatu yang manfaat itu halal, mubah, yang membahayakan adalah haram. Ini ada beberapa dalil yang ulama menjelaskan. Yang pertama misalnya di dalam firman Allah Ta'ala dikatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Ini adalah ayat yang diturunkan dalam konteks memberikan anugerah, di dalam konteks imtinan. Ketika Allah mengatakan, mempersilahkan kepada manusia menciptakan segala apa yang di bumi untuk manusia, maka sesuai dengan petunjuk ayat ini, maka seluruh hal apapun asalkan itu bermanfaat, maka hukumnya adalah mubah. Famtanallahu ala ibadihi bi annahu khalaqalahum jami'al makhluqat al-ardiyah. Allah memberi anugerah untuk para manusia, untuk para makhluknya, seluruh hal-hal apapun, seluruh perkara apapun yang ada di bumi. Wala yamtanallahu ala ibadi illa bima fihi naf'uhum. Dan Allah tidak memberikan anugerah kecuali dengan hal-hal yang bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan ada dalil lain yang menyatakan kesimpulan ini disampaikan juga dalam firman Allah Ta'ala
Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki-rizki yang halal atau rizki-rizki yang enak. Wa hadza istifhamun ingkariyun, ini adalah istifham ingkari. Jadi menanyakan suatu hal karena untuk tujuan mengingkari. Yuridum wa hubi ingkaro tahrimi ma khuliqa minaz-zina ibadi ala sabilin nafilaum. Dengan pertanyaan ini, dengan istifham ini Allah menghendaki untuk mengingkari adanya anggapan tentang keharaman segala hal yang bermanfaat, perhiasan-perhiasan ataupun makanan-makanan yang bermanfaat untuk hamba-hambanya. Jadi boleh misalkan itu bermanfaat. Kemudian ada lagi di dalam firman Allah yang lain, uhillalakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian beberapa makanan yang enak atau makanan yang bermanfaat. Aima tastatibuhun nafsu wa tantafi'u bihi. Jadi at-thayyibat itu maksudnya makanan-makanan yang dianggap enak oleh manusia dan diambil manfaatnya. Nah, itu beberapa argumen bahwa setiap yang bermanfaat hukumnya mubah. Kemudian untuk hal-hal yang bersifat madharat, yang memiliki beberapa dampak buruk negatif, itu hukumnya haram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dororo wala diroro. Tidak boleh memberikan bahaya, menimbulkan bahaya untuk diri sendiri dan juga tidak boleh memberikan bahaya, membahayakan orang lain. Atau di dalam tafsir yang lain tidak boleh membuat bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh membalaskan madarat untuk orang lain. Wa hadza yadullu ala nafyid dharar mutlaqan fi dinina. Hadis ini menunjukkan untuk mentiadakan seluruh hal yang mudarat, seluruh perkara-perkara yang bisa menimbulkan bahaya di dalam agama kita. Aila yajuzul al-iqdam ala ma kana fihi dhararun au idron. Jadi tidak boleh bagi kita untuk melakukan aktivitas yang di sana dapat menimbulkan madarat. Untuk contohnya ini, kaidah yang berdasarkan kaidah ini kemudian bisa memproduk beberapa masalah fiqhiyah. Di antaranya ini, idza wajadna sya'ran wa lam nadri hal huwa min ma'kulil lahmi amla, fa hal huwa najisun aw dhahirun, as-sahih annahu dhahirun binaan ala anal asla fil manafi al-ibahah. Wa man dhahaba ila anal asla fiha at-tahrim qala binajasati. Tadi sudah jelas ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hukum asalnya makanan atau hal lain itu mubah, yang bermanfaat mubah. Ada yang mengatakan tadi haramnya. Ini akan kelihatan sekali perbedaannya ketika dalam sebuah kasus. Misalnya tadi, ketika kita menemukan rambut di di tengah jalan misalnya, ada potongan rambut. Nah, akan tapi potongan rambut itu tidak kita ketahui apakah ini dari potongan dari hayawan yang halal dagingnya ataukah yang bukan. Ini rambut ataupun rambutnya manusia atau rambutnya kera misalnya gitu, atau ini adalah rambutnya kambing atau rambutnya gajah. Nah, kalau kambing kan suci halal, kalau gajah kan haram. Tapi tidak bisa kita ketahui di sini. Ini rambutnya macan atau rambutnya kuda misalnya. Ini kan jelas berbeda hukumnya. Nah, ketika tidak ada kejelasan seperti itu, rambut dari hayawan yang halal dagingnya atau tidak, maka di sini ada perbedaan pendapat. Apakah potongan rambut yang ditemukan di jalan ini hukumnya suci atau najis? Menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat,
bahwa rambut tersebut hukumnya adalah suci. Mengapa? Karena berpijak di dalam kaidah tadi, hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat maka adalah boleh atau mubah. Sampai nyata-nyata ditemukan itu bukan rambut yang suci. Jadi boleh saja. Akan tapi kalau mengikuti pendapat yang kedua bahwa hal-hal yang diharamkan itu segala sesuatu hukumnya adalah haram, maka rambut tersebut hukumnya adalah najis karena kembali kepada hukum asal haram itu. Baik, itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi gini. Ketika kita melihat seseorang walam yudro hal huwa mimman yahrumun nadhar ilaihi aula kama law syakka hal huwa dzakarun am unsa au syakka fil unsa mahramun amla fadzahira jawazun nadhar binaan ala hadil qaidah. Ketika kita melihat seseorang kemudian kita ragu, tidak kita ketahui apakah orang ini termasuk orang yang boleh untuk dipandang atau tidak, boleh untuk disentuh, bersalaman dengannya atau tidak. Misalnya ada kemiripan, kita punya saudara perempuan mirip dengan orang lain, wajahnya mirip. Ini saudara perempuan kita atau ini adalah orang lain yang mirip dengan wajah mahram kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana hukum bersalaman dengan orang itu? Orang yang kita ragu apakah ini saudara kandung kita ataupun perempuan lain yang bukan mahram kita. Maka menurut kaidah ini bahwa hukum asalnya adalah mubah, kita boleh untuk bersalaman atau melihatnya, memandangnya. Baik. Kemudian ada lagi misalnya gini, idza ra'a naharon wa lam yu'raf halu hal huwa mubahun aw mamluk fa dhahir fi hilul intifa binaan ala anal asla al ibahah fil manafi. Ketika kita melihat ada sungai dan tidak diketahui apakah sungai itu adalah sungai yang dimiliki seseorang atau sungai umum, sungai yang mubahat, milik umum, maka sesuai dengan prinsip sesuatu itu hukum asalnya halal, hukumnya itu boleh untuk mengambil manfaat di dalam sungai itu. Nah, ini kan ada pertentangan. Kalau ini milik pribadi, mamluk, maka haram untuk mengambil air di sungai itu. Akan tapi kalau ini dinyatakan sebagai milik umum, maka boleh untuk mengambil manfaat airnya, air di sungai itu. Nah, maka sesuai dengan prinsip bahwa al-aslu fil manafi al-ibahah, maka boleh itu mengambil manfaat sampai nyata-nyata ada bukti jelas itu adalah sungai milik pribadi. Kalau sudah jelas itu milik pribadi, maka jelas keharamannya. Tapi selama itu belum nyata-nyata milik pribadi, maka itu dihukumi seperti milik umum. Baik, ini al-asya ba'dal bi'tsah, ya. Al-aslu fil asya ba'dal bi'tsah, demikian. Jadi walhasil ada 3 pendapat tadi. Ada yang hukum asalnya haram sampai ditemukan dalil yang menghalalkannya, ada yang hukum asalnya adalah haram sampai ditemukan yang menghalalkannya, ada yang merinci tadi untuk yang bermanfaat halal, untuk yang membahayakan adalah haram. Baik. Yang kedua, dalil-dalil yang diperselisihkan adalah al-istishab. Istishab itu secara bahasa adalah memberlakukan kondisi semula. Itu makna lughatnya. Kalau makna istilahnya ini, ibaratun an thubuti amrin fi zaman as-sani binaan ala thubuti fi zaman al-awwal. Jadi sebuah ungkapan ketetapan hal, ketetapan perkara di dalam masa kedua karena sudah ditetapkan pada masa yang pertama. Wa ma'nahu, apa maksudnya? Annana idza arafna hukman minal ahkami fi zamanil madi wa lam yadhhar lana ma yadullu ala adamihi hakamna al-an fi zamanis sani bi annahu la zala baqiyan ala ma kana alaihi li'annahu lam yudhanna adamuhu wa kullu ma kana kadzalik fa huwa madhnunul baqa.
Maksud dari istisab ini, ketika kita mengetahui satu hukum dari beberapa hukum syariat pada masa yang lampau sudah terjadi, kemudian tidak tampak bagi kita sesuatu yang merubah ketentuan hukum ini, maka untuk masa sekarang, pada masa kedua, hukum itu tidak berubah sesuai dengan ketetapan hukum yang sebelumnya. Nah, jadi istisab itu artinya adalah memberlangsungkan hukum yang sudah ada. Di sesuatu yang sudah ada hukumnya berlangsung sampai sekarang dan tidak ada petunjuk-petunjuk yang merubah hukum itu, maka hukumnya disamakan dengan kondisi sebelumnya. Itu namanya istisab. Wa huwa hujjatun yajibul amal bi ala sahih khilafan lil Hanafiyah. Nah, istisab ini bisa dijadikan hujjah, dalil menurut pendapat sahih, berbeda dengan pendapat Hanafiyah. Kalau ulama Hanafi nggak sepakat untuk istisab ini. Nah, kemudian istisab itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada yang disebut dengan istishab al-adam al-asli, ada istishabul umum awin nas, ada istishabu madalla syar'u ala subutihi, ada yang istishabu hukmil ijma' fi maudil khilaf. Ada 4. Yang pertama, istishabul adam al-asli. Apa istishab adam al-asli itu? Wa huwa alladzi urifa nafyu bil baqai alal adamil asli la bi tasrihi syari'. Wa dzalika kana fi wujubi sholatin sadisa wa nafyu wujubi shaumi sahri rajab aw sa'bana. Fal aqlu yadullu alaihi bi tariqil istisab ila ayyarida asamu fayanqulhu anhu. Jadi istisab adam asli itu adalah sebuah metode pengambilan hukum, ya, sebuah perkara yang diketahui bahwa hukum tersebut sudah ditiadakan pada masa sebelumnya, kemudian tidak ditemukan dalil syariat yang merubah ketiadaan hukum ini. Contohnya seperti puasa Rajab atau puasa Sya'ban. Puasa Rajab atau puasa Sya'ban ini diketahui belum ada dalil manapun, hadis atau Quran, yang menyatakan itu wajib. Jadi adamul wujub, mentiadakan kewajiban puasa Rajab atau puasa Sya'ban, itu disebut dengan istishabul adam al-asli. Jadi menurut hukum asalnya tidak ada yang mewajibkan ini. Jadi sebenarnya tidak ada dalil syariat yang menyatakan puasa Rajab itu wajib atau tidak wajib, nggak ada sebenarnya. Jadi untuk menyimpulkan puasa Rajab atau puasa Sya'ban itu tidak wajib, itu bukan berlandaskan nas syariat ini tidak wajib, bukan. Akan tapi ditetapkan berdasarkan istishabul adam al-asli. Nah, jadi menyimpulkan sebuah hukum karena kita tidak menemukan dalil yang mewajibkannya. Itu namanya istishabul adam al-asli. Jadi di dalam ibarat ataupun istilah lain ada dalil. Jadi tidak adanya dalil yang mewajibkannya ini adalah dalil itu sendiri. Nah, ini. Jadi sesuatu yang diketahui tidak ada hukum di sana berdasarkan adam al-asli. Kita tidak menemukan dalil kewajiban puasa Rajab, puasa Sya'ban, maka itu adalah dalil tersendiri untuk menunjukkan puasa Rajab, puasa Sya'ban tidak wajib. Demikian pula seperti sholat yang ke-6, waktu yang ke-6. Ini enggak ada. Kita cari selain 5 waktu itu enggak ada sholat yang diwajibkan. Jumat menggantikan zuhur, ya. Selain 5 waktu itu enggak ada yang mewajibkan. Sholat duha, apakah hukumnya wajib? Tidak wajib. Mengapa? Karena istishabul adam al-asli.
Karena sesuai dengan hukum asal bahwa tidak ada dalil manapun yang menetapkan kewajiban duha. Maka kita simpulkan duha itu diketahui dinafikan kewajiban di dalam sholat itu. Baik. Jadi walhasil istishabul adam asli itu tidak menemukan dalil untuk mempositifkan hukum tersebut, maka tidak ada wujud hukum di sana. Tidak ada dalil yang mewajibkan ibadah tertentu, maka tidak ada wujud hukum wajib di sana. Baik. Itu istishabul adam. Yang kedua, istishabul umum awin nas, memberlangsungkan hukum keumuman ataupun hukum nas sampai ditemukan dalil yang mengkhususkannya atau ditemukan dalil yang merevisinya. Nah, ini untuk yang kedua itu sebagaimana sudah dijelaskan di dalam bab al-am wal khas, al-am wal mukhassis. Jadi ada dalil umum, ada dalil yang mengkhususkannya. Ada am, ada mukhassisnya. Nah, untuk dalil-dalil umum, selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkannya, maka ketika pada yang dulu itu berlaku umum, yang sekarang juga berlaku umum. Karena tidak menemukan mukhassisnya. Misalnya seperti di dalam ayat keharaman menikahi wanita non muslim. Wanita non muslim bagi laki-laki muslim nggak boleh dinikahi. Ya kan, tidak boleh dinikahi. Tidak boleh kamu menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Ini berlaku umum. Ya. Ketika ayat ini turun kemudian berlaku umum, belum ditemukan ada pengecualian. Pokoknya kalau bukan muslimah nggak boleh dinikah. Pokoknya kalau dia itu non muslim nggak boleh dinikah. Ya, sampai dia beriman. Nah, sejak turunnya kemunculan ayat itu berlaku umum, mencakup seluruh non muslim, apakah itu non muslim ahlul kitab, apakah non muslim Yahudi, non muslim yang Nasrani, semuanya nggak boleh dinikah. Nah, kemudian turun ayat lain, kecuali wanita-wanita yang terjaga dari ahlul kitab, maka boleh untuk dinikahi. Lah sampai turunnya ayat ini, maka ada yang mengkhususkan khusus untuk wanita yang ahlul kitab, yang memiliki kitab samawi, maka dia boleh dinikah. Nasrani, Yahudi kalau memiliki kitab samawi boleh dinikahi oleh seorang muslim. Nah, sebelum turun wal muhsanat minal ladzina utul kitab, wanita-wanita yang terjaga dari ahli kitab, maka hukum larangan menikahi wanita non muslim itu berlaku umum. Persoalannya adalah sebelum turun ayat tadi ya, turun yang memberikan hukum yang khusus bagi wanita ahli kitab. Nah, itu penetapan hukum keumuman siapapun wanita non muslim tidak boleh dinikah, itu adalah istishabul umum atau istishabun nas. Jadi karena kita ketahui hukumnya sudah berlangsung umum, berjalan umum, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka mutlak siapapun wanita non muslim tidak boleh dinikah. Baik, itu istishabul umum. Istishabun nas juga sama. Selama itu sudah dinyatakan oleh nas syariat, nas agama, dan tidak ada perubahan, maka kita harus mengikuti apa yang sudah ada itu. Itu istishabun nas, sampai ditemukan dalil yang merevisinya, yang menasakhnya. Misalnya contoh seperti dulu Nabi Muhammad ketika sholat selama 16 bulan tidak menghadap Ka'bah, tapi beliau memerintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Aqsa. Nah, sejak turunnya hadis tentang perintah menghadap Masjidil Aqsa terus berlangsung sampai 16 bulan, itu hukum ditetapkan berdasarkan istishabun nas.
Jadi dalam ruang lingkup 16 bulan tadi itu, muslimin kaum umat Islam menghadap Baitul Maqdis itu berdasarkan istishabun nas. Jadi memberlakukan pernyataan nas dari Nabi tentang kewajiban menghadap Baitul Maqdis. Nah, akan tapi setelah ada nasakh, ada revisi dalil yang memindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka baru itu hukum bisa direvisi atau bisa dirubah. Baik, itu istishabu nas atau umum. Yang ketiga, istishabu madalla syar'u ala thubutihi li wujudi sababi. Jadi memberlakukan hukum-hukum yang oleh syariat ditetapkan karena ada sebabnya. Contohnya seperti menetapkan kepemilikan disebabkan karena membeli barang. Maka memberlakukan hukum itu menjadi hujjah secara mutlak. Contohnya ini. Contohnya misalkan ada orang mengaku, oh mau tanah itu milik saya. Kemudian ada saksinya bahwa itu betul-betul miliknya. Nah, atas dasar apa kepemilikan tanah itu? Karena dia membelinya. Apa buktinya? Ini sertifikat sudah saya pegang. Ada saksinya. Nah, maka istishabahu hujjatun mutlakon, maka memberlakukan hukum kepemilikan itu dibenarkan di sini. Jadi untuk menetapkan kepemilikannya itu memberlangsungkan kepemilikan, status kepemilikan karena ada wujud sabab. Apa yaitu membeli itu. Membeli itu merupakan sebab untuk memiliki barang. Jadi sebelumnya sudah dimiliki, hanya karena diambil alih orang lain, mungkin dikuasai, digosok atau seterusnya, kemudian dia mengaku kembali dengan membawa bukti, maka mengembalikan status tanah menjadi miliknya mudda'i itu ditetapkan berdasarkan istisham. Jadi sebelumnya sudah dimiliki itu, sudah ada status kepemilikan karena ada wujud sabab. Bukti kepemilikan dia membeli, mungkin kuitansi pembeliannya ataupun sertifikat sudah dipegang dan seterusnya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, istishabu hukmil ijma' fi maudhu'il khilaf. Nah, sebelumnya ya, 3 istishab yang pertama tadi, jadi istishabul adam asli, istishabul umum atau istishabun nas, ada yang istishabu madalla syar' ala thubuti, ini bisa diterima. Wa hadil aqsam asala-sala khilafa fi hujjati indana khilafanil hanafiyah. Tidak ada khilaf di dalam masalah ini menurut mazhab Syafi'iyah, berbeda dengan pendapat Hanafiyah. Kemudian yang keempat, istishabu hukmil ijma' fi maudhil khilaf. Memberlangsungkan hukum ijma' di dalam persoalan yang diikhtilafkan, diperselisihkan ulama. Nah, ini yang menjadi khilaf di antara ulama-ulama yang berpendapat tentang bisa dibuat hujjahnya istishab. Ada yang menolak, ada yang menerima, dan menurut mayoritas menolaknya. Nah, contohnya ini, contoh dari istishab yang keempat ini, ada pendapat yang menyatakan, ya, orang yang bertayamum ketika melihat air di tengah-tengah sholatnya, maka sholatnya tidak batal menurut orang ini, menurut ulama ini. Mengapa? Li'anna ajma'na ala sihhati sholati fin iqadi ihrami. Karena sejak awal takbiratul ihram kita sepakat sah sholatnya. Wala yajuzu ibtalu ma ajma'u alaihi illa bidalil. Dan kita tidak boleh merusak kesepakatan itu kecuali dengan adanya dalil. Nah, ini kan istishabul ijma' fi maudhu'il khilaf. Jadi ulama sepakat kalau orang itu tidak memiliki air, tidak menemukan air, karena mungkin di daerah yang gersang ya, panas, tidak ada air, boleh dia tayamum, boleh wudunya digantikan tayamum dan dia bertakbir. Nah, baru dapat 2 rakaat, ternyata dia melihat air di tengah-tengah sholatnya. Nah, selama 2 rakaat awal ulama sepakat sah sholatnya, belum dinyatakan batal.
Nah, kan tapi setelah di tengah-tengah dia menemukan air, nah ini adalah maudhu'ul khilaf. Ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengesahkan sholatnya, ada yang tidak mengesahkan sholatnya. Nah, menurut ulama yang tidak mengesahkan sholat itu berlandaskan pada istishab. Menurut ulama yang mengesahkan, maaf ya, menurut ulama yang mengesahkan sholatnya, ketika 2 rakaat dia melihat air, itu hukumnya ditetapkan berdasarkan istishab. Kenapa? Menurut ulama ini istishabul ijma' ada di sini, memberlangsungkan hukum asal bahwa pada waktu mulai awal ihram, takbiratul ihram sampai rakaat kedua, ulama sepakat sah. Maka untuk rakaat setelahnya sekalipun melihat air, maka tentunya harus disahkan. Nah, ini namanya menerapkan istishab dalam persoalan yang khilaf dengan memakai alat ijma untuk menghukuminya. Nah, yang demikian itu nggak diterima menurut mayoritas ulama. Nah, baik. Qad ajma'na ala istighali dhimmati bi fardhi shalat fala yajuzu isqatu majma'u alaihi illa bidalil. Jadi kita sepakat bahwa dia sudah tersibukkan dengan fardhu sholat, maka tidak boleh bagi kita untuk menggugurkannya. Baik, ini. Jadi untuk yang keempat ini ulama berbeda pendapat ya. Jadi memberlangsungkan hukum yang sudah disepakati ulama, kemudian ada persoalan baru datang yang di situ ada perselisihan. Maka apakah keberlangsungan ijma itu tetap bisa muncul dengan persoalan baru itu? Lah ini maka ada perbedaan pendapat di sana. Baik. Kemudian yang ketiga ada istiqra'. Istiqra' itu adalah penelitian. Ada 2 macam. Yang pertama adalah istiqra' tam, yang kedua adalah istiqra' nakis. Istiqra' tam itu isbatu hukmin kulliyin fi mahiyatin li thubuti fi jam'i juz'iyatiha. Bi'an tatabba'aha jami'aha fawajadaha binafsil hukmi. Jadi meneliti sebuah hukum yang menyeluruh, yang kulli. Karena apa? Karena hukum itu berlaku untuk seluruh individu-individunya, seluruh apa-apa yang termuat di dalamnya. Jadi ketika meneliti sebuah hal, maka hukum itu pasti terjadi di seluruh individunya. Itu namanya istiqra' tam. Contohnya misalnya ketika meneliti manusia. Manusia itu benda mati atau benda hidup, hayawan atau jamadat. Kemudian disimpulkan kullu insan hayawan. Setiap manusia itu adalah hayawan. Sesuatu yang memiliki ruh, jiwa. Mengapa setiap manusia itu dihukumi hayawan? Karena berdasarkan istiqra' tam, penelitian yang sempurna. Sebab seluruh manusia sudah diteliti, seluruh individu manusia diteliti, dari negara manapun diteliti. Apakah dari benua Asia, Eropa atau yang sudah diteliti semuanya, masing-masing mereka itu punya ruh, punya nyawa. Nah, ini berarti namanya istiqra' tam. Jadi setelah meneliti seluruh individu manusia, ternyata berkesimpulan sama, mereka adalah hayawan, makhluk hidup yang bernyawa. Kemudian yang kedua adalah istiqra' nakis. Jadi istiqra' nakis itu menetapkan hukum, ketetapan hukum, karena hukum itu hukum itu wujud di dalam mayoritas individu perkara, individu dari sebuah kelompok. Jadi bedanya dengan tam tadi, kalau tam, istiqra' tam, penelitian yang sempurna, semua diteliti dan sama. Tapi kalau istiqra' nakis, semua diteliti, mayoritas sama, ada yang tidak sama. Nah, itu namanya istiqra' nakis. Nah, contohnya seperti meneliti makhluk hidup itu ketika makan selalu menggerakkan rahangnya yang bawah. Jadi ada kesimpulan begini, seluruh makhluk hidup, manusia, kerbau, kambing, kucing, semuanya itu
menggerakkan rahang yang bawah ketika menelan sesuatu, ketika makan. Nah, ini kesimpulan yang seperti ini namanya istiqra nakis. Mengapa? Karena setelah meneliti seluruh individu makhluk hidup, ternyata ada ditemukan makhluk hidup yang tidak sama dengan yang lain. Yaitu apa? Buaya. Buaya itu adalah makhluk hidup bernyawa. Ketika memakan, ketika mengkonsumsi, mengunyah sesuatu, yang digerakkan justru adalah rahangnya yang bagian atas. Jadi meneliti sesuatu, meneliti sebuah individu kelompok, jenis, ternyata hukum mayoritas sama, akan tapi ada satu yang tidak sama. Ada beberapa minoritas, hal minoritas yang tidak sama. Itu namanya istiqra nakis. Nah, kalau istiqra nakis itu tidak diterima. Jadi kalau tadi disimpulkan seluruh hayawan itu menggerakkan, seluruh makhluk itu menggerakkan menggerakkan rahang yang bawah ketika makan, ketika menelan, ini tidak bisa diterima. Mengapa? Karena nakis. Karena penelitiannya kurang, minim. Masih ada ditemukan makhluk hidup yang ternyata tidak menggerakkan rahang yang bawah, justru rahang yang atas. Nah, ini termasuk contoh dari istiqra itu apa yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah ini. Masalah witir ya. Sebagian Syafi'iyah mengatakan ya, berargumen bahwa witir itu sunnah, tidak wajib. Kalau ulama mazhab lain kan wajib. Misalnya di mazhab Hambali itu wajib. Apa argumen dari Syafi'iyah yang tidak wajib? Bahwa witir itu bisa untuk dijalankan di kendaraan. Nah, maka setiap sesuatu yang bisa dikerjakan, sholat yang bisa dikerjakan di kendaraan, itu bukan wajib, itu adalah sholat sunnah. Nah, kesimpulan bahwa witir itu adalah sunnah dan setiap sesuatu yang bisa dikerjakan di kendaraan itu sunnah, bukan wajib, ini adalah istiqra. Jadi ulama ini meneliti apa saja jenis-jenis sholat, duha, witir, kemudian tahajud misalnya, qobliyah, ba'diyah, atau yang lainnya. Diteliti semua dan menyimpulkan ternyata ada kesimpulan seperti itu. Sholat-sholat yang bisa dilakukan di kendaraan, maka menandakan itu tidak wajib. Witir itu termasuk bagian dari hal itu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Misalnya ulama Syafi'iyah meneliti tentang berapa batas minimal haid, berapa umumnya haid, berapa maksimal haid, berapa minimal masa suci yang memisah antara dua haid. Ini juga berdasarkan istiqra. Baik. Kemudian yang keempat adalah al-akhdhu bi aqalli maqilah. Jadi mengambil hukum yang paling minim. Wa huwa minal usul allati i'tamadal Imam Asy-Syafi'i wa hasilu ay yakhudha bi aqalli maqilah fil mas'alah fa yathbutu bil hukmu idza kana al-aqal jazaan minal aktsar wa lam yajid dalilan ghairu. Jadi kesimpulan dari akhdhu bi aqalli maqil bahwa Imam Syafi'i itu mengambil yang paling minim, hukum yang paling minim dalam sebuah masalah. Karena begini argumennya, untuk sesuatu yang paling minim itu jelas-jelas disepakati. Yang paling minim itu disepakati. Yang masih belum disepakati adalah lebihannya. Sedangkan hukum asal adalah terbebasnya tanggungan di dalam hal yang sudah melampaui kesepakatan, kecuali ada dalil. Ini contohnya. Contohnya seperti dalam diyatnya dhimmi. Nah, dendanya dhimmi, kafir dhimmi. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan innaha sulusu diyatul muslim. Diyatnya dhimmi itu sepertiga diyatnya muslim. Malikiyah mengatakan innaha nisfu diyatul muslim, separuh. Imam Hanafi mengatakan innaha kadiyatil muslim, sama 100% dengan diyatnya muslim. Membunuh kafir dhimmi ya sama, bayar diyatnya penuh. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengambil sepertiga. Lah sepertiga ini adalah yang paling minim. Ya kan?
Jadi sepertiga, separuh dan utuh. Ya. Sepertiga, separuh dan utuh ini adalah kemungkinan diatnya dhimmi. Lah untuk sepertiga ulama sepakat minimal itu harus bayar sepertiga. Ya kan? Madzhabul arba'ah sepakat. Akan tapi apakah wajib membayar lebih dari sepertiga? Separuh mungkin atau bahkan penuh. Lah ini kan masih ada pertentangan di sana. Akhirnya Imam Syafi'i merumuskan untuk hal-hal yang sudah disepakati, yang sudah paten, yang sudah sepakat ulama di sana, ya harus ditentukan itu. Sedangkan yang lebih dari kesepakatan itu belum jelas sampai ada dalil lain yang mewajibkannya. Nah, ini namanya al-akhdhu bi aqalli ma qila. Jadi mengambil pada yang paling minim, karena yang paling minim itu yang disepakati, yang sudah jelas dalilnya. Baik. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak sekali dalil-dalil yang diikhtilafkan ya, menjadi perbedaan di antara ulama madzhabul arba'ah, maka wajar sekali perbedaan-perbedaan itu kita temukan di dalam kitab-kitab di dalam madzhabul arba'ah. Karena memang teori pengambilan dalilnya, konsepnya itu sudah berbeda. Belum lagi teknis dalam memahami satu persatu dalil itu sendiri. Baik, semoga bermanfaat dan selalu istiqomah, selalu diberi kekuatan untuk selalu ta'alum ya, belajar dan mengajarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.